20 tahun reformasi, 1 Mei 1998. Presiden Soeharto menyatakan reformasi bisa dilakukan setelah 2003. Di hari yang sama, Soeharto diberi mandat MPR untuk menyelesaikan krisis moneter yang berujung pada krisis kepercayaan. 2 Mei 1998. Mendagri dan Menteri Penerangan menyatakan Soeharto masih membuka pintu reformasi. Sementara itu, sejumlah mahasiswa di berbagai daerah masih melangsungkan aksi keprihatinan. 3 Mei 1998. Kepala Bappenas Ginanjar Kartasasmita diutus Soeharto untuk meminta dana talangan ke Malaysia. Sementara di Bali, sekitar 100 aktivis HMI cabang Denpasar turun ke jalan menuntut reformasi. 4 Mei 1998. 4 organisasi mahasiswa menyampaikan usulan bersama terkait reformasi dengan cara menyelenggarakan sidang umum MPR kedua. Di saat bersamaan, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. 5 Mei 1998. Dana IMF sebesar $3 miliar segera cair untuk memperkuat cadangan devisa dan neraca pembayaran. Sementara itu, penjarahan toko mulai terjadi di Medan. 6 Mei 1998. Menteri Keuangan Inggris, Gordon Brown, mendesak Soeharto melakukan reformasi untuk meyakinkan dukungan masyarakat internasional. Di hari yang sama, kerusuhan di Medan meluas ke sentimen rasial. 7 Mei 1998. Panglima ABRI Jenderal Wiranto memastikan pemerintah memahami tuntutan mahasiswa soal reformasi. Di saat bersamaan, Senat ITB resmi mendukung gerakan mahasiswa tentang perlunya reformasi. 8 Mei 1998. Komisi 5 DPR menolak kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik. Sementara itu, 16 profesor dari 5 perguruan tinggi berembuk di ITB tentang reformasi menyeluruh. 9 Mei 1998. Presiden Soeharto mengajak semua pihak memberi kesempatan pada DPR untuk memulai langkah reformasi lewat pengubahan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Parpol dan Golkar, dan Undang-Undang tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, dan DPRD. 10 Mei 1998. Setelah 3 hari menemui perwakilan kreditor di Tokyo, tim negosiasi utang Indonesia balik ke Jakarta tanpa komitmen perpanjangan masa pembayaran pinjaman. 11 Mei 1998. IMF membantah tuduhan program reformasi rancangannya memicu kerusuhan di sejumlah kota di Indonesia. Sementara itu, Amin Rais mengumumkan Majelis Kepemimpinan Rakyat dibentuk akhir Mei. 12 Mei 1998. Menteri Dalam Negeri Raden Hartono mengatakan pemerintah tidak keberatan terhadap rencana Amin Rais membentuk Majelis Kepemimpinan Rakyat. Di hari yang sama, 6 mahasiswa Trisakti tewas ditembak aparat keamanan. 13 Mei 1998. Ribuan mahasiswa menduduki gedung DPRD Jawa Tengah. Mereka memaksa wakil rakyat ikut aksi keprihatinan. Sementara itu, massa melakukan aksi perusakan di Bandung. 14 Mei 1998. Suasana Jakarta masih mencekam. Massa melakukan penjarahan di toko dan pusat perbelanjaan. Di samping itu, kerusuhan juga terjadi di Solo dan Palembang. 15 Mei 1998. Amin Rais, Gus Dur, dan Megawati mengumumkan pembentukan Forum Kerja Indonesia. Di hari yang sama, pusat perbelanjaan dijarah dan dibakar. 273 orang tewas terpanggang api. 16 Mei 1998. ABRI meminta maaf atas kekacauan yang menewaskan 499 orang. Sementara itu, Ketua MPR DPR Harmoko mengatakan Presiden akan merombak kabinet. Foto ini dijepret oleh Erik Prasetya pada 19 Mei 1998. Dalam foto itu, terlihat jelas bentangan spanduk bertuliskan "Turunkan Soeharto" yang dibawa oleh mahasiswa. 9 hari sebelumnya, 3 Mei 1998, Erik juga mengambil foto yang cukup powerful. Seorang mahasiswa tengah berhadapan dengan aparat polisi. Jarak antara keduanya hanya dipisahkan oleh bendera merah putih. Pada 12 Mei 1998, Erik kembali mengambil foto yang kuat secara visual. Mahasiswa tewas setelah peluru dari tentara menembus tubuhnya. Keempat mahasiswa berasal dari Universitas Trisakti. Foto Erik memperlihatkan salah seorang ibu korban, Hafidin Royan, tak kuasa menahan jerit tangis di depan jenazah anaknya. Tepat sehari setelah kematian mahasiswa Trisakti, kerusuhan pecah di Jakarta dan kota-kota lainnya. Toko dijarah, mal dibakar. Sentimen ke orang-orang Tionghoa meluas. Ratusan orang tewas, ada yang diperkosa. Kerugian material capai triliun rupiah. Selama 3 hari, ibu kota tak ubahnya medan perang.
Ya, Mei 1998 akan senantiasa diingat sebagai peristiwa sejarah yang mengantarkan Republik ini pada babak baru setelah 32 tahun berada dalam cengkraman rezim tiran. Pada 1997, Soeharto dan Golkar kembali menang pemilihan umum. Akan tetapi, di tengah kemenangan yang mungkin ia rayakan, sebetulnya Soeharto hanya menunggu waktu kejatuhan. Pasalnya, kekuatan Orde Baru mulai digoyang cukup intens oleh oposan politik lainnya, dari parpol, ormas, ulama, hingga aktivis maupun intelektual. Kendati belum sampai pada taraf revolusi yang mendongkel singgasana Soeharto, kelompok oposisi kala itu setidaknya menggaungkan kritik tajam perihal kekuasaan absolut, pembungkaman aspirasi, hingga kecurangan pemilu. Sebagaimana watak rezim Orde Baru, suara kritis seketika ditutup rapat. Dan kehidupan setelahnya seolah berjalan baik-baik saja. Namun, ternyata tidak baik-baik saja. Pertengahan 1997, sebulan setelah pemilu, Thailand dihajar krisis ekonomi yang menyebabkan mata uang baht anjlok nilainya. Krisis ini merembet pula sampai Indonesia yang berdampak pada turunnya harga rupiah. Pada Desember 1997, mengutip data Bank Dunia, nilai rupiah terhadap dolar AS merosot sampai 106,9%. Kondisi itu lantas membuat para investor menarik dananya dari Indonesia, yang semakin membuat krisis kian sulit dikendalikan. Keadaan bertambah runyam kala berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang diambil tak cukup efektif dalam menangani krisis. Belum lagi, di saat bersamaan cadangan devisa terus menipis. Di titik ini, Soeharto seperti kehabisan akal dan pada akhirnya meminta bantuan IMF untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis. IMF bersedia membantu, tapi dengan beberapa syarat. Salah satunya penutupan 16 bank yang likuiditasnya tidak sehat. Pemerintah mengiyakan dan sayangnya penutupan tersebut justru mendorong penarikan besar-besaran dana milik nasabah. Pada Januari 1998, nilai rupiah terhadap dolar AS bahkan tembus hingga Rp17.000. 5 bulan ke depan, krisis ekonomi dibarengi dengan krisis politik yang mengacaukan pemerintahan Orde Baru. Inflasi yang tinggi, kemiskinan akut, dan kolapsnya perbankan maupun korporasi menjadi bahan bakar untuk menurunkan kekuasaan Soeharto. Jangan lupakan pula kenaikan harga sembako, kelangkaan kebutuhan sehari-hari, sampai PHK massal. Ini belum termasuk praktik culas yang dibangun Orde Baru yang hanya menguntungkan Soeharto dan kroni-kroni maupun keluarganya. Ketidakstabilan di dalam negeri lantas jadi pemandangan yang mesti dijumpai pada bulan-bulan itu. Soeharto, yang meskipun tekanan kepadanya mengalir begitu derasnya, tetap bergeming dalam singgasananya. Ia menyebut krisis ekonomi merupakan rekayasa politik dan bagian dari permainan kelompok yang tak suka terhadap pemerintahannya. Ia tak ingin mundur dan malah mencari dukungan politik ke banyak arah, dari ulama sampai militer. Pada Maret 1998, Soeharto bersama B.J. Habibie dilantik jadi presiden dan wakil presiden. Ia menjanjikan reformasi dalam tata kelola pemerintahan dengan harapan gejolak massa yang tak lagi percaya kepadanya dapat diredam. Tapi, reformasi yang ditawarkan Soeharto salah satunya memperbaiki perekonomian tak disambut oleh rakyat. Di waktu bersamaan, dukungan kepadanya kian menipis menuju lenyap ketika belasan menteri menolak masuk dalam kabinet pemerintahannya. Desakan untuk mundur pun menggema kencang, termasuk dari para loyalisnya. Dan pada akhirnya, setelah merasa tak lagi mendapat dukungan, Soeharto pada 21 Mei 1998 mengucapkan pernyataan yang disambut gegap gempita. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.
Ya, setelah 32 tahun berkuasa, Orde Baru tumbang dalam rentang 5 bulan penuh huru-hara selama 1998. Soeharto turun dan B.J. Habibie, wakilnya, naik menggantikannya. Reformasi lalu menjadi penanda bergantinya Indonesia ke arah yang lebih demokratis. Tapi, apa saja yang sudah muncul selama 25 tahun terakhir setelah reformasi 1998? Harapan untuk menyambut Indonesia yang baru ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Tim Lindsay, akademisi dari University of Melbourne, dalam tulisannya menyebut bahwa reformasi adalah sejarah. Setelahnya, Indonesia dihadapkan pada banyak ketidakpastian yang melahirkan kecemasan dan kebingungan karena satu dan lain soal. Ada sistem politik yang rentan, institusi korup, jejak oligark yang termanifestasi lewat penguasaan sumber daya alam, hingga represi terhadap sipil. Hal di atas sejalan dengan temuan beberapa lembaga terkait situasi di Indonesia. Catatan Transparency International misalnya, menempatkan Indonesia pada posisi 110 dari 180 negara dalam indeks korupsi. Nilai Indonesia turun 4 poin menjadi 34 dari tahun lalu sebanyak 38 dan menjadikannya penurunan terbesar sejak 1995. Kemudian, dari catatan Freedom House, indeks kebebasan sipil di Indonesia diberi predikat partly free atau sebagian bebas dengan skor 59 dari 100. Penilaian tersebut menyoroti betapa perkara-perkara seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas, pendekatan militeristis ke Papua, sampai regulasi yang mengekang, misalnya pasal penodaan agama, adalah batu ganjalan yang dihadapi Indonesia pasca 1998. 25 tahun berlalu sejak reformasi 1998. Soeharto digulingkan dengan harapan belenggu kediktatoran dapat dilenyapkan. Tapi, 25 tahun sejak reformasi 1998, langkah untuk mewujudkan harapan yang ideal itu ternyata masih tertatih-tatih.